gue melihat ada kepala kambing yang sudah tinggal tengkorak. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis samai wasamiul alim. Tambah lagi dia harus ditinggalkan ibunya di usia 3 tahun. Kepada bendera merah putih, hormat, grup, tegak, grup. Ya teman-teman, karena ini momen 17 Agustus sebentar lagi. Ya ini di tanggal, udah masuk ke tanggal 16, besok 17 Agustus. Ya jadi tepat banget dengan kemerdekaan dan pas banget gue menggunakan horden yang dari bendera merah putih ini. Ya bendera meskipun sudah tak lagi warnanya sudah agak lusuh, namun tetap ini adalah kebanggaan kita, bendera kebanggaan kita Indonesia. Ya kirim alatnya buat para pejuang almarhum dan almarhumah yang telah mendedikasikan dirinya, yang telah berjuang untuk negeri tercinta, khususnya di negara almarhum. Sekali lagi hormat pada bendera merah putih. Hormat, bro. Happy Independence Day Indonesia. I love Indonesia. Oke teman-teman, jadi kali ini gue sudah berada di bagian depan dari rumah mendiang Mama Lawrence. Oke, dan di sana juga ada, sampingnya ada rumah juga teman-teman, kosong. Cuma informasinya baru 1 bulan kosong gitu, jadi ya belum bisa dieksplor. Karena mungkin masih terjaga atau mungkin memang gak bisa dieksplor. Tapi kalau yang ini, gue udah izin sama warga sekitar, dan di sini ada budget teman-teman. Dan gue dapat informasi terkait rumah ini bahwa katanya adalah merupakan rumah dari Mama Loren. Ya itu dari orang yang ada di depan rumah ini. Ya dia udah lama tinggal di sini. Jadi dia menginformasikan. Jadi kemungkinan bisa benar bisa tidak. Jadi gue nggak memaksa kalian untuk percaya, dan gue juga tidak memastikan ini benar apa adanya. Ya tapi kalau memang benar, ya gue akan berbagi cerita tentang Mama Loren kepada kalian semua. Ya karena kita sudah berada di area bagian dalam rumah ini teman-teman, dan gue pastikan di sini gue sendiri, tidak ada siapa-siapa. Tadi gue masuk dari sebelah sana. Alangkah baiknya kita awali eksplorasi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita doakan kepada mendiang siapapun yang menempati lokasi ini, khususnya adalah almarhum Mama Loren. Ya kita doakan semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi lain. Oke guys, let's explore. Ya di sini baru pertama masuk gue udah melihat adanya pohon yang menusuk dinding dari rumah ini. Ya lokasi ini sudah sekitar 12 tahun. Oh my god, merinding men. Gue kayak ngeliat sesuatu di ujung sana, tapi tidak terlihat di kamera teman-teman. Jadi di sebelah sini nih gue ngeliat, tapi ternyata pas gue center itu kayak gembok gitu sih. Ya perasaan gue aja. Oke teman-teman, kali ini gue sudah berada di bagian dalam dari yang informasinya adalah merupakan rumah dari kediaman mendiang almarhum Mama Loren. Ya, gue bakal cerita tentang terkait rumah ini, dan ya terutama tentang Mama Loren kepada kalian semua. Gue akan berbagi, dan gue juga akan menyampaikan apa yang gue lihat, yang gue rasakan di lokasi ini. Tapi buat kalian yang baru lihat video ini, support dulu channel ini boleh ya, dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Thank you guys. Oke, kita nikmati eksplorasi ini. Enjoy. Oke teman-teman,
Jadi gue pengen cerita tentang cerita terkait dari almarhum Mama Loren kepada kalian semua. Tapi by the way, Allahu Akbar. Wow, ada lemari coy di sini. Masih ada lemari. Dan di sini gue mencium aroma kembang wangian 7 rupa. Wow, gue merinding. Gue mencium adanya aroma wangi-wangian 7 rupa. Gokil. Ya, kita langsung menuju ke area bagian dalam. Jadi di sini ada beberapa kamar. Wow, ada angin semeriwing. Ada angin semeriwing yang gue rasain di sini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Astagfirullah. Allahu Akbar. Oh my God. Ini apaan, teman-teman? Oh, pantas nih bau aroma kembang. Dan ini astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi sini gue ngeliat adatnya tengkorak kepala kambing seperti itu, teman. Astagfirullah. Berarti ada yang melakukan syirik di sini, meminta kepada selain Allah. Astagfirullah. Dan astagfirullah, paku men. Iya, di sini ada paku. Allahu Akbar. Dan di sini ada lemari yang masih ditinggal. Sepertinya ini peninggalan dari almarhum. Allahu Akbar. Mama Loren. Gue ngeri sih, semoga gak ada apa-apa ya. Bismillah. Kosong. Gokil sih kalau misalnya ada. Astagfirullah. Ya teman-teman, di ruangan ini gue melihat ada kepala kambing yang sudah tinggal tengkoraknya aja, teman-teman. Ditambah lagi ada bulu-bulu ayam dan aroma bunga yang masih tercium sangat semerbak. Sepertinya belum lama ada orang yang kesini yang melakukan hal syirik. Gokil. Oke, kita abaikan ini, kita lanjut ke ruangan yang lain, teman-teman. Iya teman-teman, jadi kembali ke cerita bahwa asli, sumpah gue baru mau cerita lagi dan masih bau semerbak kembang di sini. Astagfirullah. Lanjut kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Astagfirullah. Assalamualaikum. Wow. Di sini ada pintu yang udah terjatuh dan apa nih, terpal apa gua nggak tahu. Oke, lanjut. Dan di situ bolong tembus ke mana gua nggak tahu. Kita ke sini dulu deh. Ini sih. Wow, lagi-lagi. Plafonnya udah jatuh, teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah. Kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gua dengar suara dari ujung sana. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi sa'in fil ardi wala fis samai was samiul alim. Allah Akbar. Ya, di sini ada wastafel. Gokil. Gue pengen cerita ke kalian bahwa rumah ini adalah, katanya, ini boleh percaya atau tidak, karena ini gue dengar dari warga sekitar yang menyampaikan ke gue sebelum gue izin untuk eksplorasi ke tempat ini. Jadi warga menyampaikan bahwa rumah ini adalah dulunya ditinggal oleh almarhum mendiang Mama Loren, teman-teman. Jadi sempat gue searching sedikit terkait dengan Mama Loren ini, teman-teman. Jadi mendiang Mama Loren ini, ya, dia kelahiran tahun 30-an, teman-teman. Dan waktu usia 3 tahun, beliau sudah ditinggal oleh ibunya, teman-teman. Ya, dan sang ayah, dia juga seorang arsitek. Ayah dari almarhum Mama Loren dia adalah seorang arsitek yang sangat sibuk sekali. Jadi Mama Loren ini kurang memiliki kasih sayang dari ayahnya. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Ya, kita lanjut sambil jalan lagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini toiletnya. Dan gue pengen kasih tahu ke kalian, gue eksplorasi di sini jam berapa. Gue akan kasih lihat, teman-teman. Sebentar.
Ya, jam 0.59 teman-teman. Kelihatan nggak? Ya, 0.59. Oh, gokil. Jam 0.59 gue eksplorasi di sini teman-teman. Oke, kita lanjut. Wah, ada tangga. Iya, seperti yang kalian tahu, tentunya kalian tahu semua tentang Mama Loren ya. Oh, ini bolongan ini tembus ke sini ternyata. Ini bagian luarnya. Dan sini ada pohon. Ya. Ada burung situ, ada kandang burung. Kita ke situ dulu deh. Sebelum kita ke sini ya. Iya, jadi Mama Loren ini teman-teman. Sejak usia dia kelas 1 SD di usia 7 tahun. Ya, jadi pada perang kedua, kalau nggak salah tahun 39 teman-teman. Jadi dia masih kelas 1 SD dan itu udah kandang burungnya udah kosong teman-teman. Udah nggak ada. Oh, itu ada cerita. Oh, ada bathtub ternyata. Oh, ada kamar mandi bathtub ternyata di sini teman-teman. Cuma bathtubnya doang. Bisa kalian lihat. Wow. Oh, kamar mandinya di mana? Wow, gokil. Ya, ini sebagian seperti ini aja teman-teman. Oke. Jadi gue akan lanjutkan tentang cerita Allah Akbar. Astagfirullah. Oke, kita lihat sini. Allah Akbar. Sumpah, banyak sesuatu benda-benda yang jatuh dari atas. Oke. Ini kosong aja sepertinya, ini bagian depan dan ini merupakan area parkir mobilnya teman-teman. Iya, lumayan luas. Oke, kayak ini garasi deh. Luas banget halamannya. Ya, jadi di usia 7 tahun sempat pernah Mama Loren ketika di sekolah dalam kelas dia merasa dibisikin sesuatu. Entah dari siapa yang membisikkan ke kupingnya. Yang permisi. Ya teman-teman, jadi ada suara. Jadi ketika usia Mama Loren masih di usia 7 tahun, masih kelas 1 SD. Jadi Mama Loren ini sempat dibisikin di kupingnya, yaitu kurang lebih kata-katanya pergi, cepat pergi, seperti itu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ada bisikan yang mengatakan bahwa meminta Mama Loren itu pergi dari sekolah tersebut. Dan hingga akhirnya singkat cerita Mama Loren itu menyampaikan kepada guru dan juga teman-teman sekelasnya, "Ibu, saya dapat kabar, dapat kayak sesuatu yang menyampaikan pada saya tidak tahu siapa yang menyampaikan bahwa kita untuk meninggalkan sekolah ini." Tapi ketika si Mama Loren menyampaikan hal itu, dia malah dikucilkan oleh teman-temannya dan gurunya juga memarahi si Mama Loren karena kayak tidak normal seperti itu. Ya, jadi akhirnya dia pulang sekolah dengan kesedihan teman-teman karena dia merasa dikecilkan ya, dan ya kayak dianggap orang aneh oleh teman-temannya seperti itu teman. Hingga akhirnya dia datang ke rumah bertemu dengan si omahnya dan dia menceritakan bahwa gue kayak melihat sesuatu di sebelah kiri gue. Iya, jadi menceritakan tentang yang dia sampaikan pada guru dan teman-temannya. Tapi teman-teman, pas sampai Mama Loren di rumah, ternyata sekolah itu terkena bom dan memakan korban jiwa sampai ratusan manusia. Wow, dan disitulah Mama Loren bisa dikatakan sudah memiliki kelebihan. Oke, sambil eksplorasi lagi teman-teman. Iya, jadi ini bagian dalam dari rumah mendiang Mama Loren. Jadi lokasi ini berada di daerah Jakarta teman-teman. Untuk tepatnya gue nggak bisa ngasih informasi lebih detail. Yang pasti ini berada di daerah Jakarta. Wow, di sini ada kamar. Gue nggak tahu. Ini sih. Oh, ada bendera. Hormat dulu teman-teman kepada bendera merah putih. Hormat, grup. Tegak, grup.
Ya teman-teman, karena ini momen 17 Agustus sebentar lagi. Ya ini di tanggal, udah masuk di tanggal 16, besok 17 Agustus. Ya jadi tepat banget dengan kemerdekaan dan pas banget gue menggunakan horden yang dari bendera merah putih ini. Ya alhamdulillah, meskipun sudah tak lagi warnanya sudah agak lusuh, namun tetap ini adalah kebanggaan kita, bendera kebanggaan kita Indonesia. Ya kirim Al-Fatihah buat para pejuang almarhum dan almarhumah yang telah mendedikasikan dirinya, yang telah berjuang untuk negeri tercinta, khususnya di daerah almarhum. Sekali lagi hormat pada bendera merah putih. Hormat bro. Happy Birthday Indonesia. Love Indonesia. Iya teman-teman, Mama Loren ini menikah dengan orang keturunan Indonesia, pribumi, yang bernama Bapak Natakusuma. Ini sih, wow, banyak kamar di sini. Wow, lampunya, dan itu ada tongkat bekas lampu kali, gue nggak tahu. Ya kacanya. Ini apa? Gokil sih, gue ngeri ngeliat tali begini. Gokil sumpah, merinding gue. Jadi ayah dari Mama Loren ini meninggal dikarenakan kecelakaan teman-teman. Oh ada sofa. Iya, jadi ayahnya sebagai seorang arsitek yang sangat sibuk sekali. Jadi Mama Loren ini kurang banget mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Ada suara cicak. Ditambah lagi dia harus ditinggalkan ibunya di usia 3 tahun. Ini sih, sepertinya di sini di bathtub ya teman-teman. Dan ini masih ada, bisa lihat mewah banget ya. Gokil sih. Iya. Ini sih, ini area toiletnya. Waduh, sarang men. Ini sarang. Gue nggak tahu nih bathtubnya di mana ya. Area toiletnya ada, tapi gue nggak tahu. Iya. Dan dia menikah dengan Bapak Natakusuma ya. Dia keturunan dari pribumi dan akhirnya menikah dan dibawalah Mama Loren ke Indonesia dan dikarunia anak teman-teman. Ya, Mama Loren menikah dengan Natakusuma dan memiliki keturunan yang bernama Mario Lawrence Natakusuma. Iya, dan singkat cerita lagi, si suaminya Mama Loren ini, dia sempat dikasih penglihatan bahwa dia menyampaikan pada suaminya Natakusuma, ya dia kurang lebih bahasanya, tolong dijaga kesehatan kamu. Ya, tidak lama dari setahun setelah menyampaikan itu, almarhum Natakusuma tutup usia teman-teman. Ya, lanjut. Kita masih ada satu ruangan lagi teman-teman di sini. Ini ada, ini gokil, serem banget. Ini di atas coy, atapnya coy. Ruangan ini aneh sekali. Udah penuh dengan pohon-pohon. Iya, udah hancur. Ya. Setelah kepergian dari Natakusuma teman-teman, si Mama Loren ini di usia 50 menikah lagi dengan, kita udah di luar. Ya, dengan suami yang lebih muda ya dari Mama Loren, kurang lebih 15 tahun lebih muda teman-teman. Ini sih. Ini kita udah di bagian belakang atau depan, gue nggak tahu sih. Yang mana depan, yang mana belakang. Oh my god, ada suara. Oke, sepertinya udah semua teman-teman. Iya, kita udah masukin semua bagian.
rumahnya ini teman-teman. Dan ternyata cuma satu lantai aja, gue kira 2 lantai gitu. Ternyata cuma satu lantai namun luas. Banyak sekat-sekatnya, banyak ruangan-ruangannya. Iya teman-teman, seperti yang kalian tahu bahwa almarhum Maulana sini adalah merupakan seorang yang bisa melihat masa depan. Bisa dikatakan adalah merupakan keturunan kaum Gipsi yang bisa melihat masa depan. Banyak sekali sesuatu yang dia terawang itu kayak semacam terjadi. Ya seperti dia pernah meramal terkait akan adanya tsunami di Aceh. Ya, dan juga sempat dia menyampaikan terkait dengan adanya tahun 2012 akan ada kiamat. Ya, namun alhamdulillahnya teman-teman, 2012 itu tidak kiamat. Wah, bisa dibayangkan kalau misalnya kiamat. Wah, men. Mungkin gua nggak akan ngevlog di hari ini, ya nggak sih? Ya, teman-teman, jadi gue sudah mengeksplorasi semua bagian dari rumah ini, dari bagian depan hingga bagian belakang. Tidak ada satupun yang gue lewati. Lumayan luas meskipun hanya 1 lantai. Dan sedikit lagi informasi, beliau itu meninggal di usia 78 tahun dan dia almarhum ini sakit terkait dengan paru-paru dan juga jantung, dan dibawa ke rumah sakit di daerah Jakarta Pusat dan dimakamkan di rumahnya di daerah Jakarta. Ya, tapi gue gak usah nyampaikan nih tepatnya di mana teman-teman. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa support channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Tapi sebelum gue meninggalkan eksplorasi ini, gue akan mendoakan terlebih dahulu untuk almarhum yang menepati lokasi ini, siapapun mereka. Ya, kita doakan semoga semua akan kedamaian abadi di sisi Rasul. Oke, thank you guys. Sekali lagi, gue mohon bantuan kalian untuk support channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share biar channel bisa terus berkembang dan gue bisa terus memberikan video-video terkait lokasi-lokasi horor yang ada di Indonesia. Thank you guys. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue gak lebih baik dari kalian. Bye-bye. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come distract. Hold up, what it now, 45, scoping caps, like, whoa. How you fucking with these hoes? I pulled up the greatest and now selling all the shows. Doing this till I make it because you know it's like dope. Got me yelling the playlist because you fucking me the most, like that.